Lanjut Pak. Nah, AKM. Klik lagi. Nah, apa sih AKM itu Bapak Ibu? AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri, dalam hal ini potensi diri, dan berpartisipasi positif pada masyarakat sekitarnya, terutama siapa Pak? Sekolah. Karena murid itu pasti di sekolah, di rumah bukan murid tapi anak, di masyarakat warga. Oleh sebab itu kita bangun untuk AKM ini berdasarkan lingkungan, berkaitan dengan profil pemuda Pancasila. Kalau kita dikaitkan dengan lingkungan sekolah dasar, profil siswa Pancasila, gitu nih. Nah, profil siswa Pancasila ini tidak lain melanjutkan pada tahun 2016-17 itu digemborkan pendidikan karakter. Oleh sebab itu pada tahun ini pemerintah meminta Bapak Ibu untuk melanjutkan pendidikan karakter, dan tahun ini dikenal dengan PPK, penguatan pendidikan karakter. Pertanyaannya Bapak Ibu, ada kemauan membuat soal seperti ini enggak? Kalau enggak ada ya jangan menerapkan AKM, sudah gitu aja nih Pak Sultan. Gitu aja. Jadi di sini contoh soal AKM literasi membaca ya, membaca. Aspek yang digunakan adalah teks informasi. Kontennya saintifik dalam artian percobaan. Di situ dijelaskan langkah-langkahnya. Pertanyaan di bawah itu Bapak Ibu. Penelitian dikatakan sistematis jika air penyiraman yang kiri, Pak, yang kiri. Tidak asal jumlahnya. Kamu harus menentukan jumlah yang sama untuk setiap kali penyiraman. Jumlah ini harus konsisten kamu lakukan setiap kali, kamu tidak boleh mengubahnya. Ya. Terus Bu, ini tuh AKM. Satu soalnya kayak Jawa. Nah, kelemahannya apa? Literasi membaca siswa kita itu harus kita tekankan sehingga ada kebiasaan 15 menit sebelum pembelajaran diminta membaca. Itulah cikal bakal untuk masuk AKM ini yang digemborkan waktu K13 revisi itu. Tapi masih kita posisinya aku seperti sudah di cikal bakal di 15 menit pembelajaran pembiasaan mulai tahun 2013 sudah 8 tahun berjalan. Nah, kalau Bapak Ibu tidak menganjurkan literasi membaca, dan membaca itu banyak jenis, salah satunya membaca senyap. Membaca senyap itu membaca dalam hati tanpa bersuara. Ada yang membaca lirik, ada yang membaca nyaring. Kalau kelas awal sering membaca, bukan nyaring. Kalau kelas awal sering membacanya itu senyap, jadi aliran kebatinan. Yes. Kebatinan itu jawabannya, ayo anak dibaca senyap ya. Ayah, ini Bapak Ibu beri waktu 5 menit. Sudah selesai? Selesai. Kebatinan. Dibatin selesai. Kan gitu kan? Tapi kalau ingin mengetahui apakah bacaannya sudah betul atau belum, bisa menggunakan membaca nyaring. Oke? Yang kedua, ini contoh soal yang lebih simpel. Tadi kan banyak ya. Ini kalau Bapak Ibu ikut Olimpiade internasional, bentuk soalnya seperti itu. Kalau Olimpiade nasional langsung jawaban gitu kan? Pertanyaan 2 baris, jawabannya. Nah, di sini
Bapak Ibu, kalau pertanyaannya 2 baris, maka aktivitasnya lebih banyak. Tentukan apakah setiap aktivitas berikut merupakan langkah sistematis. Ya, memang betul itu tinggal centang-centang. Tapi setelah centang itu pertanyaannya itu nanti di follow up. Ini dikatakan sistematis menurut saudara, apa alasannya? Ini tidak sistematis, mana yang pembetulannya? Itu untuk pertanyaan di anak SMP. Kalau anak SD, ya diberikan saja jumlah air penyiraman tanaman A ditambah setelah 2 minggu. Itu sistematis atau enggak? Sistematis enggak, Bu? Contohnya dengan sistematis enggak? Ayo dipahami lah kalimatnya. Jumlah air penyiraman tanaman A ditambahkan setelah 2 minggu. Berarti sistis. Kenapa? Kenapa? Itu loh, ada aturannya. Setelah 2 minggu, berarti penambahannya dengan artian setiap 2. Nah, sistematis toh. Ini tujuan Bu Sari tadi, gurunya bingung apa meneh siswane ini. Nah, apa meneh wong tuane sing karo. Berarti bulan depan mungkin Pak Sultan melatih orang tua. Monggo, enggak apa-apa. Diundang kita enggak? Loh iya, biar apa? Biar satu visi, gurunya paham AKM, orang tuanya paham OKM, pembelajarannya diserahkan oleh guru, penguatan diserahkan oleh guru dan orang tua di rumah. Luar biasa. Nanti bisa Pak Sultan ini langsung jadi kepala sekolah seluruh SD Angkatan Udara. Kepala seluruh. Nah, ini contoh soal AKM numerasi. Tadi kan membaca ya, sekarang numerasi. Artinya di soal itu terkait dengan angka-angka, konten data dan ketidakpastian, konteksnya sosial budaya. Artinya konteksnya sosial budaya berarti dikaitkan dengan kehidupan sehari. Contoh tadi kan sensus, ya kan? Ini juga sama. Di sini walaupun ada pertanyaan ya atau tidak, yang penting yang bawahnya isinya. Simple. Sama hanya begini pertanyaan kalau orang tua pada anaknya, kamu makan apa? Sosis. Seharusnya ditanya, kenapa kamu makan sosis? Maka terjadi improvisasi dan itulah yang sebagai cikal bakal untuk AKM di rumah. Sama halnya dengan Bapak Ibu. Mengapa Bapak Ibu suka baju yang dikenakan sekarang? Alasannya pasti 1 modis, 2 pas dengan badan, 3 terserah alasannya. Seperti itu. Jadi kalau untuk mengembangkan AKM kata kuncinya harus banyak jawaban atau soal itu bersifat terbuka. Tapi bukan terbuka jawaban itu dasarnya pokoknya, tapi ada referensi. Gitu nih. Selanjutnya. Nah, pelaporan untuk hasil AKM Bapak Ibu ini dilaporkan dalam 4 kelompok. 4 kelompok itu apa? A, B, C, D, yaitu perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Jadi kalau kita menggunakan evaluasi berbasis AKM, maka di kelas itu menjadi 4 kelompok besar, yaitu perlu intervensi khusus, dasar, cakap, mahir. Kriterianya itu apa saja sih Pak? Diklik, ting. Nah, untuk literasi membaca itu jika perlu intervensi khusus bila murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada di dalam teks atau membuat
interpretasi sederhana. Basa Jawa nih lolak lolok. Ya, seperti kalau ibu tanya tadi siswanya sudah bisa kan? Belum bu, nggak paham bu. Nah ini perlu intervensi khusus, pendampingan khusus. Bukan pendampingan khusus itu mau pulang didampingi terus sampai omai dan bukan. Ya. Kalau dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Artinya bahasa Jawa ini paham Pak, tapi sedikit. Begitu. Untuk dasar. Yang cakap, murid mampu membuat interpretasi dari informasi eksplisit, implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari integrasi beberapa informasi yang sudah cakap. Itu artinya ini. Setelah baca teks, ditanya apa isinya? Ini Pak, ini tuh hubungannya dengan ini Pak, dan sebagainya. Itu cakap. Artinya diberi suatu permasalahan, misalkan ini botol minum gunanya kalau di SPDP buat apa saja ya? Dia langsung menjelaskan. Itu Pak, sebagai tempat untuk pertanaman hidroponik, untuk pensil, untuk ini lebih bagus nanti itu diberi balutan kain seperti ini nih. Itu cakap. Ya. Tapi kalau yang tadi yang dasar, ini botol buat apa? Buat minum Pak. Dipotong sudah jadi karena informasi lintas teks. Nah, artinya apa? Dia bisa melihat teks ini itu dari segi teks yang lain, mengkaitkan yang lain. Artinya ini itu sebagai data primer, ada data sekundernya. Ya, gitu. Sama hanya kalau Bapak Ibu, kalau saya ini kalau di dalam rumah tangga, sama nang dia. Ya begini kan? Nang enggak, bujuk. Wikul hari ini itu mahir. Kalau di rumah tangga yang mahir itu ibu, datanya itu berlipat-lipat banyak dan tidak bisa hilang. Mahir. Kalau bapak itu sukanya tidak mau menyimpan data, wis ya wis. Lanjut. Nah, tingkat numerasi juga sama. Ini Bapak Ibu. Okay. Ini PPT-nya gratis, silakan diminta Pak Sultan. Oke, biar tidak terlalu lama, ini sudah siang. Tapi alhamdulillah sudah melek semuanya. Tidak ada yang tidur, luar biasa. Dan saya gunakan untuk menjawab. Teknik mengajarkan atau strategi analisis soal AKM tadi sudah saya sampaikan. Bisa menggarisbawahi konsep dari pertanyaan, kemudian lari ke teks begini. Soalnya, teknik mengajar atau strategi analisis soal AKM. Kemudian literasi yang benar. Bagaimana mengajarkan literasi yang benar? Di sekolah diberi 15 menit untuk membaca di sekolah sebelum pembelajaran. Di rumah diminta membaca pelajaran yang akan dipelajari besok. Minimal itu. Kalau mau lebih, dicatat konsep-konsep yang akan dipelajari besok materinya. Oke. Kalau dulu kita kan CBSA itu disuruh merangkum kan gitu kan, sebelum belajar besok rangkum gitu. Kemudian untuk soal AKM dengan soal UNAS, UN, Bapak Ibu sudah tahu tadi soal dari AKM itu seperti itu. Kalau UN tidak seperti itu kan Bapak Ibu, lebih sederhana. Gitu ya. Jadi, Pak, yang benar membuat soal itu bagaimana? Satu, sesuai dengan IPK atau tujuan. Dua, dikaitkan dengan kehidupan sekitar anak-anak terkait dengan penerapan materi itu. Tiga, kalau bisa soal itu bisa mengakibatkan konflik kognitif. Contoh, Bapak Ibu selama ini mengajarkan klorofil itu bagaimana?
zat hijau daun. Alhamdulillah. Coba Bapak Ibu melihat ke arah kanan. Nah, cinta kok ya gak iso. Zat hijau daun. Saya pergi ke pasar membawa atau beli bayam merah. Ada ya? Apakah memiliki klorofil? Berarti klorofil itu berarti bukan zat hijau daun ya. Nah, artinya Bapak Ibu, ini salah satu konsep yang selama ini terjadi miskonsepsi. Untungnya siswa panjenengan istiqomah, nggak pernah protes. Di Eropa itu ada yang daunnya merah, ada yang daunnya kuning. Di Indonesia ada yang merah, ada yang hijau, ada yang belang, beras utah, ya kan? Nah, pertanyaan beras utah, apakah yang putih itu nggak ada klorofilnya? Nah, artinya klorofil itu adalah tempat terjadinya fotosintesis, tidak pakai zat hijau daun. Zat hijau daun itu konsep itu diterapkan pada tahun 60-an sampai tahun 90-an. Kenapa? Karena pada tahun itu mayoritas semua daun itu berwarna hijau. Karena apa? Karena belum adanya penemuan bioteknologi, terutama kultur jaringan. Contoh anggrek kalau dulu kan putih, sekarang macam-macam karena ada kultur jaringan, maka tidak menurut kemungkinan warnanya tidak putih saja. Itu. Di sini kita harus, di mana konsep ini harus kita betulkan, di mana harus kita revisi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, ayel-ayelan, wah, kamari-mari. Jadi daun. Coba besok bawa daun. Ya, yang ada di rumah nggak ada, karena dia nggak ada, beli bayam merah. Menerangkan zat hijau daun adalah klorofil, nama lain. Bu, saya ini, waduh ini salah. Nanti kan contohan. Atau pertanyaan selanjutnya pada anak-anak untuk literasi. Kalau misalkan warna daunnya ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, menurut kalian warna mana yang paling signifikan untuk pertumbuhan dari tanaman itu? Ini termasuk pertanyaan sederhana tapi membutuhkan literatur yang banyak. Ini namanya literasi membaca. Konteksnya saintifik, kontennya bisa tadi informasi dan sebagainya. Itu nih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Karena kalau duduk terus Bapak Ibu juga nggak sehat. Bisa berdiri sebentar. Ayo berdiri dulu semuanya. Ya, mengaji. Kalau mengaji kitab suci baik. Tapi kalau mengaji sesuatu hal yang nggak baik, itu jadi nggak baik. Gitu ya. Sampaikanlah dengan benar walaupun satu ayat. Nah ini gitu kan? Nah, dalilnya. Nah, yang keempat, tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan guru sebagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran. Ini salah satunya. Jadi analisis dari ketuntasan IPK itu bisa Bapak Ibu gunakan untuk perbaikan strategi atau metode atau media pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan selama pembelajaran. Kalau misalkan hari ini Bapak Ibu mengajar terkait dengan sistem peredaran darah, Bapak Ibu menggunakan strateginya itu menggarisbawahi, kemudian menggunakan media pembelajarannya itu berupa gambar, ternyata hasilnya tidak baik, maka semester depan jangan ulangi. Maksudnya begitu di AKM itu. Jangan sampai seperti lagu, aku seperti Oke. Nah, ini kan salah satu bentuk pencucian untuk informasi lebih baru gitu kan. Nah, yang kelima yaitu teaching at the right level. Artinya dengan adanya hasil AKM ini,
kita belajar terkait dengan analisis apa kekurangan, kelebihan dan sebagainya, maka kita akan menjadi teaching at the right level. Artinya Bapak Ibu bisa mengajarkan materi itu sesuai karakteristik siswa, sesuai gaya Bapak Ibu, yang ujungnya yaitu joyful learning atau pembelajaran bermakna. Pak, ciri pembelajaran bermakna itu apa sih? Sekarang diajar, besok ditanyai untuk menjelaskan, itu bisa menjawab, itu salah satu cirinya. Ya. Tapi kalau sekarang diajar, besok direview sebelum materi baru, kemarin belajar apa ya? Apa ya Pak ya? Lupa Pak. Nah, ya. Dan Bapak Ibu, kalau sampai Bapak Ibu mengajar itu teringat terus, berarti Bapak Ibu sudah menjadi guru yang memesona. Nah, ini orang sing saya kemarin juga di debat sama istri saya, Mas Ika, bener itu mempesona tak? Nek mempesona panjenengan di hadapan pasangan masing-masing. Kalau memesona di setiap pembelajaran Bapak Ibu lakukan, siswa dan teman pun tertarik untuk mengikuti. Ya. Nah, mempesona itu kan berkaitan dengan mempersolek. Kalau memesona berarti belum tentu orang yang kelihatan cantik itu memesona. Belum tentu orang yang sederhana itu memesona dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu yang Bapak Ibu harus pahami betul untuk melatihkan atau mengembangkan AKM di satuan pendidikan masing-masing. Komponen AKM hanya ada dua, literasi membaca dan numerasi. Tapi dua aspek ini memiliki cabang, konten, proses kognitif, dan konteks. Beda lagi. Nah, konten itu masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Dan Pak, ini tuh dari mana sih Pak? Ini di breakdown dari tes PISA. Tes PISA. Dan ini kita lakukan mulai tahun ini. Karena apa? Karena kita gongnya nanti salah satunya tahun 2045 kita bisa mewujudkan generasi emas Indonesia. Karena apa? Karena tahun ini sampai tahun 2045 pertumbuhan penduduk Indonesia itu sangat luar biasa. Karena apa? Karena terjadi miskonsepsi terhadap program pemerintah, salah satunya KB. Kalau KB yang betul itu berapa anak? 2. Karena saya 4, berarti saya terjadi miskonsepsi terhadap program KB. KB itu keluarga berencana, direncanakan 2 orang. Saya KB-nya itu keluarga berencana, saya rencanakan 4 orang. Ya. Sehingga keluarga berencana menjadi keluarga besar. Begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang mau berencana silakan. Mau KB itu diterapkan 2 orang, boleh. Lebih dari itu, boleh. Oke. Nah, untuk konten di membaca ada teks, karena di sini teks informasi dan teks sastra. Ini pertanyaan dari Ibu siapa waktu itu? Bu Sri Wilujeng. Bu Sri tadi kan bertanya, anak siswa saya itu bingung, membacanya banyak. Karena apa? Bentuknya kontennya adalah teks informasi. Nah, kalau teks informasi untuk AKM, jangan dibaca teksnya semua, menghabiskan waktu. Baca pertanyaannya, baru dari pertanyaan itu konsep apa yang ditanyakan, cari di teks yang di atas. Itu yang saya lakukan pada saat SPMB. SPMB masa baru kan buahnya kan bacanya, Bapak Ibu mungkin sudah tahu. Nah, kalau membaca semua nggak cukup, karena apa? Karena kemampuan literasi saya kurang. Kenapa kurang? Indonesia membaca itu satu-satu.
ya kan? Kalau luar negeri karena mereka membaca dimanapun, bahkan di kamar toilet gitu ya, bukan kamar mandi. Kalau mandi kan baca semua. Toilet itu aja sambil baca, dan di perjalanan kemanapun sambil baca. Sehingga kalau bacanya luar negeri, kalau Indonesia gini, kalau luar negeri seret. Ya. Kemudian untuk bentuk soalnya, Bapak Ibu sudah diberitahu oleh Bu Sari tadi, ada pilihan ganda. Pilihan ganda ini mohon bukan bentuk soalnya itu kita biasa mindsetnya kan mudah pilihan ganda. Justru pilihan ganda itu yang susah daripada soal uraian. Kalau uraian kan Bapak Ibu sudah tahu jawabannya kan. Pilihan ganda, Bapak Ibu selain tahu jawaban, Bapak Ibu harus membuat pilihan pengecoh, distraktor. Dan distraktor itu harus bekerja. Ya. Contoh, kalau distraktor itu tidak bekerja, berikut bahan makanan yang dapat dimakan, gitu ya. Nanas, tepung, batu, dan sebagainya. Nah, batu ini sebagai distraktor, bekerja enggak? Tidak. Begitu.